Pemirsa, polemik kembali lagi. Sidang skors dicabut. Kita langsung saja kepada Pak Taufikul Hadi. Pak, kemarin di rapat kerja Komisi 3 dinyatakan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia. Banyak sekali catatan-catatan keberhasilannya. Namun juga banyak sentingan nih Pak yang beredar bahwa Polri terkesan represif terhadap menangani beberapa kasus. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau masalah represif, saya memberitahukan harus dilakukan oleh di dalam mereka menciptakan ketertiban masyarakat, maka tindakan awal itu adalah untuk melakukan pencegahan perlu dilakukan. Baik. Jadi jangan kemudian setelah terjadi baru kemudian polisi bertindak. Itu sama seperti jago silat. Setelah ditampar kemudian nangkis. Baik. Menurut saya ini adalah sikap polisi, kita apresiasi di situ. Baik. Jadi mencegah sebelumnya. Kemudian orang menganggap itu adalah represif atau tidak, itu adalah persoalan berikutnya. Yang paling penting adalah masyarakat merasa ada ketertiban yang telah terjadi. Itu yang pertama. Tetapi saya ingin mengatakan tidak semuanya telah kita harus mengatakan bahwa polisi telah melakukan langkah-langkah yang cukup baik. Saya mencatat pertama di dalam bidang kejahatan ekonomi. Dalam kejahatan ekonomi ini prestasi polisi ini belum maksimal. Seperti misalnya? Seperti misalnya mencegah penyeludupan dan sebagainya, illegal logging dan sebagainya. Kejahatan kerah putih itu belum terlalu kelihatan. White collar crime. Yang kedua adalah masalah berkaitan dengan korupsi. Masalah korupsi menurut saya ini adalah perlu ditingkatkan. Sudah baik tetapi perlu ditingkatkan. Nah ini menurut saya kalau memang itu adalah pelik besar masalahnya, serahkan saja kepada KPK. Tetapi kalau misalnya yang lebih ringan dan sebagainya, itu menurut saya nggak apa-apa ditangani oleh polisi. Karena polisi itu bukan hanya perusahaan-perusahaan yang ditangani adalah masalah korupsi. Jadi banyak sekali hal yang ditangani oleh korupsi, yang ditangani oleh polisi. Ya. Tetapi jangan sampai kemudian polisi itu dianggap tertinggal jauh dengan KPK. Bung Taufik, Yang kalau ketiga, melihat bagaimana polisi kemudian menciptakan adanya saber pungli, apakah ini upaya yang baik dari kepolisian untuk menangani yang Anda sebutkan tadi? Nah, yang ketiga saya menganggap satu lagi ya, karena ada tiga, jangan sampai lewat. Ya. Yang saya apresiasi adalah rangka menciptakan ketertiban umum. Dan yang keempat adalah masalah apresiasi kami yang sangat tinggi Komisi 3 adalah di dalam rangka mencegah terorisme. Jadi teroris ini adalah kami apresiasi. Karena apa? Tidak semua negara di dunia ini berhasil menangkal teroris, tetapi polisi ini menurut saya adalah cukup baik. Karena itu saya menganggap masyarakat kalau mengatakan bahwasannya adalah polisi mengada-ngada, saya itu adalah menyayangkan pernyataan yang seperti itu. Karena jangan sampai kemudian ketika ledakan terjadi ratusan orang mati, maka langsung menyalahkan polisi, mengatakan polisi ini tidak sigap. Karena itu apa yang dilakukan sekarang oleh polisi, kami mengapresiasi setinggi mungkin. Baik, kalau terkait dengan upaya polisi menangani atau mengantisipasi adanya tindakan korupsi dengan saber pungli, seperti apa? Saber pungli ya, menurut saber pungli ini, kita kan baru ini adalah sebuah rencana, langkah yang telah ditetapkan di dalam beberapa bulan ini. Ya. Dan di dalam beberapa bulan ini kita belum melihat maksimal apa yang telah diberikan oleh polisi. Tetapi sinyal awal itu adalah cukup membesarkan hati kita. Nah kita berharap itu jangan sampai kemudian ini layu sebelum berkembang. Jadi kita berharap masalah saber pungli ini lebih bergairah lagi dan itu dilakukan semaksimal mungkin di dalam tubuh kepolisian. Karena itu adalah janji dari Kapolri sendiri. Kalau menurut Mbak Pungki, apakah catatannya hampir serupa? Ada positif, ada yang kurang untuk dibenahi? Ya, terima kasih. Jadi Kompolnas melihat bahwa reformasi Polri itu berjalan on the right track. Artinya Polri selangkah demi selangkah menuju ke profesional mandiri. Jadi itu sudah kami catat. Kemudian juga ada prestasi-prestasi yang memang real ditunjukkan oleh Polri. Misalnya tadi sudah disebutkan bahwa pemberantasan terorisme, terus kemudian adanya upaya untuk melakukan reformasi internal di tubuh Polri, terutama juga reformasi kultural ya. Jadi menjadikan Polri lebih humanis,
dan tidak melakukan kekerasan lagi. Itu juga sudah dilakukan. Kemudian quick response itu yang kami lihat juga sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Dan ada pelayanan-pelayanan yang berbasis IT misalnya, baru-baru ini ada e-tilang, itu juga sudah menunjukkan bahwa Polri sudah mulai akuntabel. Kemudian yang kami apresiasi adalah juga keberhasilan Polri dalam menangani kasus-kasus terkait dengan kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Ya. Ini berbahaya kalau misalnya ini dibiarkan gitu ya. Dan kemudian yang kami juga apresiasi adalah peran Polri dalam menjaga perdamaian internasional. Baik. Nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri Polri juga ikut, dan Babin Kamtipmas Ya. itu yang lebih ditonjolkan. Sangat penting. Terima kasih. Oke. Kalau Bung Santiago, apakah satu suara atau di luar puji-pujian ada catatan kritis kepada kepolisian kita? Ya, saya lihat kalau kepolisian selama tahun 2016 ini sudah menjalankan apa yang harusnya dijalankan oleh Polri. Segala permasalahan yang melibatkan kepolisian itu bisa diselesaikan. Ya, sangat yang luar biasa kalau berbicara mengenai terorisme. Ini dari Januari 2016 Ya. sampai mau di penghujung 2016, ini Polri dengan baik menyelesaikan, mengungkap mengenai teroris. Lalu mengenai misalkan aksi damai kemarin, itu sangat luar biasa, tidak ada kekerasan, Ya. tetapi semuanya bisa dijalankan dengan profesional dan menindaknya pun dengan baik. Jadi semuanya berjalan dengan harapan kita. Tetapi ada juga perilaku-perilaku individual lah Individual, ya. oke. Tapi ini adalah individual, masih ada teman-teman di kepolisian yang terlibat narkoba ya, tapi di satu sisi berhasil menindak membasmi narkoba, itu tertangkap di mana-mana bandar-bandar. Tetapi ada perilaku-perilaku individual yang masih ada terlibat di itu, tapi itu adalah sifatnya kecil, tapi paling tidak agak mengganggu sedikit dari Oke. kinerja kepolisian secara besar. Baik, saya kembali ke AA sebentar. Tiba-tiba saya ingat, katanya 212 411 itu lancar dengan baik. Tapi kalau nggak salah beberapa hari lalu ada pengusaha bus yang dipinjam busnya untuk ngangkat massa ke Jakarta malah diperiksa sebagai saksi makar. Nah itu, saya juga ingin tahu yang jelasnya gimana Pak Boy. Sampai tuh laporkan kenapa polisi inkonsisten. Ya. Apa sih artinya? Iya tahu. Kemarin ini sekarang mulai ditangkepin. Tapi saya percaya ya bahwa setiap tindakan yang ceroboh dari kepolisian itu cepat sekali balik ke polisinya sendiri. Ya. Jadi saya berharap segera jelas ya, sehingga yang tidak salah ya jangan sampai jadi korban. Semuanya segera jelas. Ya. Karena zaman sekarang ini informasi itu tidak bisa dihalang-halangi. Setiap orang bisa jadi wartawan. Penjelasan apapun dari polisi kalau kurang tahu bal Pak? Benar, akurat, lengkap. Ulangi. Benar, akurat, lengkap. Hakim. Benar, akurat, lengkap, Jarang insya ada yang Allah. nyuruh Oke. hakimnya. Baik. Jadi kalau kita nggak bulat kebenarannya, Ya. nggak akurat dan nggak lengkap, itu mudah sekali dipelesetkan dan mudah jadi bumerang. Gitu. Urusan kita sangat banyak, sehingga mudah-mudahan tidak sampai ada kepercayaan yang berkurang akibat informasi yang kurang bal. Oke. Gitu Pak Boy? Apa gitu? Nggak apa-apa. Ya. Oke, saya ke sebelah sana. Bung Pendi, apakah memang cara berkomunikasi kepolisian itu sudah bal, benar, akurat, dan apa L-nya Kak? Lengkap. Terima kasih. Ini kalau bahas jadi panjang nanti ya. Ya. Jadi saya memang menunggu setiap saat Ibu Ketua Sidang atau Bu Hakim, saya rela diskor setiap saat ya. Jadi, enggak, Kita karena beri kalau panjang kesempatan nanti kepada- saya rela Iya. diskor Bapak. setiap saat. Iya, iya. Nah, balik tadi Bu Pungki sudah dengan sangat baik melukiskan bahwa punya konsep promoter Ya. yang luar biasa lengkap pada level makro dan meso. Nah, turunannya ke mikro itu diperkuat dengan pendekatan kultural, bahkan dalam beberapa hal sampai pendekatan agamis. Ya kan? Misalnya kita lihat
peristiwa kebangkitan umat yang mulai 4.11, 2.12 ya, dan bahkan juga harus saya sebutkan 12.12 itu antara lain selalu didekati oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan cara yang sangat bersahabat, bahkan seakan-akan kepolisian kita itu berada bersama-sama dengan umat ya. Kita tahu ada teman-teman polisi yang berada di garis depan pada waktu itu 4.11 ya. Mereka melantunkan Asmaul Husna, melantunkan istighfar dan semuanya lengkap. Nah jadi ini pendekatan-pendekatan yang memang mungkin bisa kita anggap bukan hanya mutakhir, tapi juga membuat kan ketika promoter ini disampaikan, mula-mula kan harapan publik itu masa iya bisa gitu sih, gitu. Ya kan? Kalau tadi Pak Boy bilang sebelumnya jangan-jangan tidak disukai, kemudian di tengahnya kan menjadi memang bisa berubah kan seperti itu. Nah ternyata di lapangan hal-hal yang seperti itu bisa tercapai. Tapi saya sependapat bahwa kadang-kadang persepsi itu yang kebetulan sekarang ini ya kalau ada timbangan persepsi kelihatannya agak banyak memihak ke Polri, utamanya dengan beberapa catatan-catatan yang luar biasa tadi. Misalnya soal terorisme. Pada hari yang sama di ujung tahun ini di beberapa negara itu terjadi seperti teror yang dimaksudkan supaya terjadi bersama-sama. Ada di Mesir, kemudian ada di Turki dan lain-lain. Tetapi di Indonesia berhasil, misalnya dicegah dan kemudian disebut sebagai keberhasilan dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi masalahnya Ibu Hakim atau Ibu Ketua Sidang, saya nggak apa-apa kan, saya sekali menyapa Bu Hakim sering dan juga Bu boleh. Ketua Sidang serta Bapak Polemik. Ya, saya menyapa Bapak Polemik juga. Kadang-kadang persepsi yang positif ini dengan timbang-timbangan perkembangan sosial politik yang ada membuat kita perlu memberikan catatan-catatan dengan jernih juga. Dalam catatan saya misalnya sejak dari zaman Pak Habibie sampai kemarin Bapak Presiden SBY, please ya kalau saya salah mohon dikoreksi juga. Saya belum menemukan ada orang-orang yang ditangkap dengan alasan makar misalnya gitu ya. Betul ya? Ini kita agak serius nih dalam serius. Ya maksud saya penerapan pasal makar misalnya ya kan. Oh ada ya? Ada, nggak apa Bu Pungki? Di Papua? Oh di Papua ada ya. Ya saking agak tidak banyaknya jadi kita agak Tidak terdengar. ada gitu ya, tidak terdengar. Tapi tidak terdengar. yang ini agak banyak. Nah maksud saya ini yang nanti tentu pengadilannya akan bukti. Nah di tengah persepsi yang sedang membaik ini memang kita mungkin harus agak lebih jeli juga bersama-sama ya berdiskusi dengan Bapak Polisian. Apakah ini memang disebut makar atau bukan misalnya pasal penghasutan sebetulnya yang lebih tepat misalnya. Jadi ada Ibu Kompolnas juga ya dalam konteks yang seperti itu misalnya. Dan kemudian pada bagian lain tadi menarik loh AA dan semua yang lain membahas juga misalnya kalau narkoba lumayan berhasil lah ya kita harus akui walaupun ada catatan-catatan. Saya kebetulan sama Bu Pungki dilibatkan sama Pak Hendardi ada tim pencari fakta dalam kasus testimoni Freddy Budiman. Kami diberikan kebebasan untuk menyampaikan apapun. Sampai saya masih merasa seakan-akan saya itu civil society saja. Sampai menyebut juga ada nama-nama kebetulan ini jaksa yang sudah meninggal. Jadi saya bilang ini bukan berarti mencari kesalahan di pihak lain, tapi ini kita belajar dari kasus di masa lalu. Nah, cuma catatan yang penting di sini adalah ketika kita memberikan apresiasi, kadang-kadang ini Pak Boy nanti mungkin perlu dicatat juga, ketika ada misalnya kalau nggak salah saya di Denpasar ya ditemukan atau di beberapa tempat ada anggota kepolisian mungkin posisinya cukup tinggi lah ya di level setempat itu misalnya melakukan kesalahan memeras atau apa dan lain segala macam. Menurut saya hukumannya juga harus sama atau cukup berat juga. Jangan terkesan hukumannya itu cuma misalnya dipindah atau dimutasikan. Publik juga harusnya lebih berat ya. Kalau bal harusnya lebih berat ya. Kalau pakai BAL tadi bal itu harusnya lebih berat. Bu Hakim sudah mau men-skor saya? Silakan di-skor. Saya nggak mau skornya. Bu Saya sebetulnya masih belum aja. selesai, tapi saya sengaja membuat jeda-jeda supaya saya di-skor berkali-kali. Silakan, skor saja. Silakan, Udah mau dibuka, disampaikan, silakan. Ya. Mau ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Silakan ditutup silakan. Iya, saya nanti saja. Saya menunggu di-skor aja lebih dulu. Baik. Ya. Pemirsa, kita akan masih membahas kilas balik Polri 2016, sidang diskors.